Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah jahiliyah yang ke-52 terakhir, yaitu al-qadhu fi hikmatillahi ta'ala, mencela hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat orang jahiliyah mencela hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, artinya mereka beranggapan bahwa apa yang Allah takdirkan itu tanpa hikmah. Nggak ada hikmahnya Allah menakdirkan ini sakit, ini sehat. Nggak ada hikmahnya Allah menakdirkan si fulan kaya, miskin. Nggak ada hikmahnya Allah menakdirkan si fulan jabatannya tinggi, yang si fulan rendah. Nggak ada hikmahnya. Nggak ada sebab, nggak ada tujuan, nggak ada hikmah. Nah, inilah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang sayangnya diikuti oleh sebagian orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, sekte-sekte sesat. Ada yang menolak hikmah Allah. Kata mereka, Allah menciptakan segala sesuatu tanpa hikmah. Nggak ada hikmahnya. Terus kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah menakdirkan adanya tsunami? Kenapa Allah menakdirkan si fulan sakit? Kenapa Allah menakdirkan seorang ketabrak mobil? Ya, karena Allah hendak memberikan itu. Karena Allah hanya ingin karena Allah hendak menakdirkan demikian, itu saja. Semata-mata kehendak Allah tanpa ada hikmah. Nah, ini pendapat sebagian sekte kayak gitu. Tentu saja ini pendapat yang batil, ya. Apapun yang Allah ciptakan, Allah takdirkan, pasti ada hikmahnya. Baik hikmah tersebut kita ketahui maupun tidak, ya. Karena kalau kita menyatakan Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah, itu sama saja celaan terhadap Allah. Jadi kita menyamakan Allah seperti, naudzubillah, orang yang mengalami gangguan jiwa. Karena orang yang mengalami gangguan jiwa melakukan sesuatu tanpa sebab, tanpa tujuan, tanpa hikmah. Dan Allah tidak mungkin seperti itu, ya. Maka di sini terakhir, kan kemarin kan buru-buru, di antara pendapat orang yang menolak hikmah Allah, di antara sekte Asy'ariyah, mereka menyatakan Allah itu menakdirkan sesuatu ya semata-mata kehendak Allah saja, tanpa ada sebab, tujuan, dan tanpa hikmah. Makanya kata mereka, mungkin saja Allah memasukkan orang kafir ke surga. Dan mungkin saja Allah memasukkan seorang mukmin, soleh, rajin ibadah, taat ke neraka, kata mereka. Jadi orang yang kafir, durhaka luar biasa, boleh saja Allah masukkannya ke surga. Sedangkan orang yang taat, mengesahkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mungkin saja Allah masukkan ke neraka. Bayangkan, orang yang taat dimasukkan ke neraka, orang yang maksiat kafir boleh saja dimasukkan ke surga. Nah, ini pendapat Asy'ariyah dan beberapa sekte yang ikuti itu. Jadi kata mereka, mungkin aja. Kenapa? Ya karena tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa saja masukkan orang kafir ke surga, sedangkan orang yang taat muslim malah ke neraka selama-lamanya, katanya. Nah, ini pendapat yang batil, ya, pendapat yang bertentangan dengan ayat Al-Quran dan akal sehat, ya. Sebab Allah sendiri, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, bantahan terhadap pernyataan tadi, hadza kalamun batil. Perkataan tadi itu batil. Perkataan apa?
Perkataan apa? Allah boleh memasukkan orang kafir ke surga dan boleh memasukkan muslim ke neraka selama-lamanya. Boleh katanya. Kenapa? Karena tergantung kehendak Allah. Maka perkataan seperti itu, kata Syekh Shalal Fauzan, batil. Batil artinya apa? Tidak benar, salah. La yaliqu bihikmatillah, tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kenapa? Allah sendiri sudah berfirman dalam beberapa surat, di antara surat Shad di sini ayat 28 dengan surat Al-Jathiyah 21, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard am naj'al muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh seperti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Apakah pantas, maksudnya gitu, Allah menjadikan orang beriman, beramal soleh, nasibnya sama dengan orang yang berbuat kerusakan? Mungkin nggak disamakan? Tidak. Disamakan saja tidak mungkin, apalagi kebalikannya, yang rajin ibadah soleh masuk ke neraka, yang selalu merusak di muka bumi dimasukkan ke surga. Nggak mungkin. Allah katakan, am naj'al muttaqina kal fujjar, apakah pantas kami menjadikan orang yang bertakwa seperti orang yang berdosa? Pantas nggak? Nggak pantas lah, nggak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ya, maka pernyataan tadi yang menyatakan Allah bisa saja memasukkan kafir ke surga dan memasukkan mukmin yang soleh ke neraka, ini perkataan batil karena tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah boleh memasukkan orang kafir ke dalam surga, orang mukmin ke dalam neraka, ini namanya perbuatan apa? Zalim. Dan Allah tidak mungkin berbuat zalim. Ini Bapak ya. Ini masalah akidah sangat menentukan juga tindak tanduk kita. Kalau akidah kita benar, kita akhlak kita, amal kita akan lurus. Tapi kalau akidah kita rusak, amal kita pun akan rusak. Nah itu ya, ini saya sedikit menyinggung masalah ini kan kemarin nggak sempat saya bahas karena buru-buru, waktunya udah habis. Nah sekarang kita, itu pembahasan sebelumnya ya, jadi sifat orang jahiliyah yang ke-52 yaitu mencela hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kita masuk saja masalah jahiliyah yang baru, yaitu masalah yang ke-53. Apa itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'malul hiyali dhahirati wal batinati fi daf'i ma ja'at bihi rusul ka qawlihi ta'ala anhum wa makaru wa makarallah wa qawlihi wa qala ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-53, yaitu menggunakan siasat yang tampak maupun tersembunyi untuk menolak ajaran Rasul, para Rasul. Menggunakan siasat yang tampak maupun tersembunyi untuk menolak ajaran para Rasul. Maksudnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Jadi orang jahiliyah untuk menolak ajaran para Rasul, ada yang dengan terang-terangan. Kalau terang-terangan jelas, oh ini penolak nih, ini orang yang menentang Rasul. Tapi ada yang menggunakan siasat. Siasat artinya nggak nampak gitu. Jadi seolah-olah iya nerima padahal enggak. Menggunakan siasat yang tampak maupun tersembunyi. Kaqauli ta'ala anhum, sebagaimana firman Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka orang-orang jahiliyah, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar. Artinya mereka orang jahiliyah, orang kafir berbuat makar, maka Allah pun membalas makar mereka. Wa qaulihi, dan juga firman Allah Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang jahiliyah, wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, berkata sebagian ahli kitab, sekelompok ahli kitab, bukan semuanya, sekelompok ahli kitab. Apa yang dikatakan sekelompok ahli kitab? Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman di waktu siang, awal siang. Setelah itu kafirlah di akhirnya. Jelas? Sebagian ahli kitab di sini bisa Yahudi atau Nasara, tapi yang nampak Yahudi.
Mereka berkata kepada sesama mereka, kalian berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman? Al-Quran kan? Jadi berimanlah kepada Al-Quran di awal siang, masih di pagi hari. Nanti di akhir ini, di akhir siang, kafirlah kamu. Jadi pertama udah anggap kamu beriman. Oh iya, saya beriman kepada Al-Quran, nerima, dan nanti akhirnya tidak berapa lama langsung kafirlah engkau. Supaya apa? Menipu. Itu diantaranya. Dan kedua, supaya membuat orang-orang yang tadinya masuk Islam jadi apa? Ini dia masuk Islam, tiba-tiba masuk Islam di pagi hari, sore hari udah kafir. Oh, seandainya Islam benar, tentu dia tidak akan. Nah, itu. Jadi mereka menggunakan siasat di sini. Orang ahli kitab, orang jahiliyah. Nah, itu Bapak ya. Itu sifat jahiliyah. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang hal demikian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, min a'mali ahli jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyin i'maluhumul hiyali fi taghyir syar'illahi ta'ala. Di antara amalan orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan ahli kitab atau orang-orang buta huruf. Ahli kitab maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Sedangkan orang-orang buta huruf siapa nih? Siapa orang-orang buta huruf? Yang nggak belajar di sekolah, tidak makan mangga sekolah. Maksudnya orang-orang Arab, ya, musyrikin Arab, ya. Karena orang-orang Arab di zaman Nabi rata-rata buta huruf. Bahkan Nabi kita juga buta huruf, ya. Ini maksudnya ya. Jadi kata Syekh sini, di antara perbuatan kebiasaan orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrik Arab, mereka menggunakan siasat untuk mengubah syariat Allah. Jadi mereka menggunakan siasat tertentu supaya syariat Allah diubah, dihilangkan. Tujuannya apa? Litakhallusi minhu wa infadhi kufrihim wa dhalalihim. Tujuannya apa mereka menggunakan siasat tertentu? Supaya mereka lepas dari syariat Allah dan bisa mewujudkan kekafiran mereka dan kesesatan mereka. Ini tujuannya. Mereka menggunakan siasat supaya lepas dari syariat Allah, nggak terikat dengan syariat Allah, dan juga untuk mewujudkan kekafiran mereka dan kesesatan mereka. Ya, kenapa mereka melakukan demikian kira-kira? Kata Syekh, li'annahum la yaqdiruna 'alal musarahah. Karena mereka tidak sanggup untuk terang-terangan. Mereka menolak syariat Allah terang-terangan, nggak bisa nih. Karena mungkin khawatir apa? Khawatir nyawa mereka terancam, harta mereka terancam. Mereka nggak sanggup terang-terangan. Fasaru yalja'una ila hiyalin khafiyah makirah. Akhirnya karena tidak sanggup terang-terangan, mereka menggunakan siasat yang tersembunyi, yang menipu. Wa min dzalika, contohnya qauluhu ta'ala anhum. Contohnya firman Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang jahiliyah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah juga berbuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Apa itu makar? Syekh menyebutkan wal makruh wa isalul makruh bi tariqatin khafiyah. Yang namanya makar, yang dinamakan makar, yaitu memberikan sesuatu yang tidak disukai lewat jalan tersembunyi, lewat cara tersembunyi. Memberikan sesuatu yang tidak disukai. Sesuatu yang disukai apa contohnya? Mungkin sakit atau mungkin kecelakaan dan semacamnya lah. Terbunuh, ini kan sesuatu yang tidak disukai kan? Terluka ya kan? Memberikan sesuatu yang tidak disukai lewat cara yang tersembunyi, cara yang senyap, tidak terang-terangan. Ini namanya makar. Jelas ya? Ya contohnya kalau dalam contoh kehidupan sehari-hari, misalkan ya dalam suatu negara ada pemimpin. Pemimpin punya rakyat. Ada sebagian rakyat tidak suka dengan pemimpinnya. Lalu mereka menggunakan makar. Makarnya apa?
Mereka pelan-pelan mengumpulkan beberapa orang. Kita bagaimana caranya supaya nama pemimpin kita ini jatuh? Sebarkan lewat medsos. Ini kan tersembunyi kan? Apakah terang-terangan? Enggak kan, sembunyi-sembunyi mereka sebarkan. Nah, ini namanya makar. Makar itu sesuatu yang tersembunyi tapi berbahaya, misalnya gitu. Nah, Allah katakan mereka berbuat makar. Dan Allah juga berbuat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Artinya ketika mereka berbuat makar, Allah tidak diam. Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Apa maksud ayat ini? Syekh menyebutkan, ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ya, maksudnya apa? Kita baca, wal yahudu hina aradu qatal masih Isa bin Maryam alaihissalam lianna adatahum qatlul anbiya faradu an yaqtul masih alaihissalam fadhahabu ila malikin kafirin wathaniyin faqalu lahu inna hadha rajula sayughayyiru hukmaka in taraktah. Nah, orang-orang Yahudi ketika ingin membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, orang Yahudi ketika ingin membunuh Al-Masih, yaitu Isa putra Maryam. Siapa Isa putra Maryam? Nabi Isa kan? Nah, mereka ingin membunuh Nabi Isa. Kenapa? Karena kebiasaan mereka membunuh para nabi. Jadi orang, kaum yang paling hobi gemar membunuh para nabi adalah orang Yahudi, ya. Jadi mereka ingin membunuh Al-Masih, Nabi Isa. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka pergi kepada raja yang kafir penyembah berhala. Raja apa maksudnya? Kaisar Romawi. Karena Romawi ketika itu paganisme. Mereka para penyembah berhala. Belum beragama Nasrani, ya. Jadi orang Yahudi pengen bunuh Nabi Isa. Kalau terang-terangan bunuh, nggak berani mereka. Maka mereka menggunakan apa tadi? Makar. Siasat tersembunyi supaya ini terbunuh. Bagaimana caranya Isa ini dibunuh? Maka apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Raja Romawi, Kaisar Romawi. Lalu mereka berkata kepadanya, orang ini nih akan mengubah kekuasaanmu. Orang ini akan mengubah hukummu. Orang ini siapa maksudnya? Isa. Isa ini akan mengubah kekuasaanmu nih, akan menjatuhkan kekuasaanmu, mengubah keputusan hukummu kalau engkau membiarkannya. Artinya kalau ini dibiarkan, tidak segera dilenyapkan, nanti kekuasaanmu akan lenyap. Nah, ini makarnya siapa? Orang-orang Yahudi. Akhirnya akibat bisikan mereka, fa'arsala hadzal maliku jama'atan liqatlil masih. Akhirnya raja tersebut, kaisar tersebut mengutus beberapa orang tentara untuk membunuh Isa. Bayangkan Nabi Isa mau dibunuh nih. Wadakhalu alaihi fi makanih yuriduna qatlah. Akhirnya mereka pun masuk menemui Isa di sebuah tempatnya, tempat sedang berkumpul dengan murid-muridnya, ingin membunuhnya. Walakinna Allah jalla wa ala makara li nabiyyi. Akan tapi Allah berbuat makar untuk nabinya. Itu siapa? Isa. Artinya membalas makar mereka untuk nabinya. Apa yang Allah lakukan? Fa'alqa syabahal masih ala rajulin atba'ihi qaddama nafsahu lidzalika yuridul ajra minallah. Allah memberikan wajah Nabi Isa, diberikan kepada seorang pengikutnya. Maksudnya pengikutnya ini diberikan wajah serupa dengan Nabi Isa. Nah, ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari kalau tidak salah. Jadi ketika itu Nabi Isa sedang berkumpul dengan 11 atau 12 pengikutnya, musyawarah Nabi Isa. Karena ketika itu beliau udah dengar kabar orang Yahudi bersama kaum Romawi sedang memburu beliau. Beliau berkumpul dengan murid-muridnya. Maka beliau berkata, siapa di antara kalian yang mau menggantikan posisiku sehingga menemaniku di surga nanti? Jadi nawarkan Nabi Isa, siapa di antara kalian yang mau menggantikan posisiku, artinya terbunuh karena apa? Menggantikan posisi Nabi Isa sehingga akan menemaniku di surga. Siapa di antara kalian yang bersedia itu? Berdirilah seorang pemuda, aku.
Nabi Isa ngeliat, wah ini pemuda, nggak usah, duduk aja duduk. Nabi Isa ulangi lagi, siapa di antara kalian yang mau menggantikan posisiku sehingga menemaniku di surga? Berdiri lagi pemuda ini. Atau saya. Atau Nabi Isa, duduk. Karena Nabi Isa berharap yang lain, ini masih muda nih. Nabi Isa mengulangi 3 kali, siapa di antara kalian yang mau menggantikan posisiku sehingga menemaniku di surga? Akhirnya yang berdiri pemuda itu lagi, akhirnya udah kalau gitu kamu. Nah, ketika itulah Allah angkat Nabi Isa ke langit lewat celah yang ada di atap. Dan setelah itu Allah jadikan pemuda tadi mukanya diubah menjadi muka Nabi Isa. Setelah itu masuklah tentara Romawi dengan beberapa orang Yahudi ke rumah tersebut mencari mana Isa. Oh, ini dia Isa. Padahal itu siapa? Pemuda tadi, muridnya Nabi Isa. Ditangkap, langsung diseret, dilucuti pakaiannya, lalu disalib, dikasih mahkota dari duri. Nah, itu. Jadi sebenarnya yang disalib adalah muridnya Nabi Isa, bukan Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Nah, itu. Jelas ya. Nah, jadi ketika itu, jadi setelah dikepung, ketika itu Allah memberikan pemuda tersebut pemuda tadi wajah yang serupa dengan wajah Nabi Isa. Dia melakukan demikian karena mengharapkan pahala dari Allah, karena dia ingin bersama siapa? Nabi Isa di surga. Ini luar biasa, ini pengorbanan luar biasa, nggak mudah Bapak ya, karena resikonya apa? Nyawa kita, bayangkan dikorbankan kayak gitu. Dan dia rela nyawanya hilang supaya bisa masuk surga. Dan akhirnya benar, ketika itu diseret, dilucuti badannya, maksudnya pakaiannya dilucuti, sehingga cuma itu saja. Kita aja nih, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Kalau kita dilucuti pakaian kita, lalu cuma pakai itu saja, celana dalam, rasanya bagaimana? Malu kan ya, Harun ya? Malu Harun? Malu kan? Ini sudah begitu dikasih mahkota dari duri itu kan, dari tajam. Setelah itu disalib di tempat yang panas sampai meninggal, bayangkan. Kita kalau udah dipermalukan dengan ini aja, ditelanjangnya udah rasanya malu luar biasa. Belum lagi dipukul, diludah, setelah itu disalib. Nah, tapi murid tadi adalah murid yang berbakti. Dan dia juga benar-benar soleh, taat kepada Allah. Jadi ketika Nabinya menawarkan demikian, dia langsung, nggak berpikir panjang, saya. Sampai 3 kali, saya. Padahal di situ ada yang lebih tua. Itu menunjukkan kemuliaan itu tidak diukur dengan usia. Orang yang muda belum tentu, bukan berarti orang yang dipandang keren, bisa jadi muda tapi semangatnya mengalahkan orang tua. Ya, contohnya tadi pemuda tadi. Nah, itu ya yang perlu kita tiru tuh, pengorbanan dia membela nabinya ya. Nah, akhirnya tadi kita kembali lagi, orang tadi merelakan dirinya untuk ditangkap, lalu disalib, lalu terbunuh. Fa'akhadhu, akhirnya tadi kan ditangkap, lalu dibunuh, disalib di atas sebatang kayu. Yabunnuna annahul masih. Orang-orang Yahudi mengira itu Nabi Isa al-Masih. Padahal wa rafa'allahu al-Masih ilaihi min bainihim wa hum la yash'urun. Padahal Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya di antara mereka, namun mereka tidak menyadari. Sudah diangkat tapi nggak sadar. Allah tutup penglihatan mereka dari melihat Nabi Isa. Walihada yaqulu jalla wa ala, karena itu Allah berfirman, wa ma qatalu, mereka tidak membunuhnya. Membunuh siapa? Nabi Isa. Wa ma salabu, dan mereka juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tapi yang mereka tangkap, mereka salib adalah orang yang mukanya sudah diserupakan dengan Nabi Isa. Hadza makna qaulihi ta'ala wa makaru wa makarallah. Ini adalah makna firman Allah Ta'ala tadi, mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar. Ini maksudnya. Jadi mereka berusaha menangkap Nabi Isa, tapi Allah balas. Dengan apa? Ternyata nggak dapat Nabi Isa. Yang mereka tangkap bukan Nabi Isa. Apa ya? Dan ini juga merupakan bantahan terhadap kelompok Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah berpendapat Nabi Isa benar-benar disalib, lalu katanya setelah disalib diturunkan jenazahnya, lalu dibawa muridnya ke India katanya.
Kenapa saya ngomong gini? Saya dengar sendiri. Dulu mentor saya waktu SMA sampai yang ngasih pertanyaan, siapa di antara kalian yang berpendapat Nabi Isa tidak disalib? Semuanya angkat tangan. Lalu siapa di antara kalian yang berpendapat Nabi Isa mati disalib? Gak ada yang angkat tangan kecuali dia. Saya kaget, kok bisa? Padahal ini mentor nih, kok bisa kayak gini? Apa alasannya? Ya, jadi ketika Nabi Isa disalib, muridnya, salah satu muridnya menurunkan jenazah Nabi Isa, lalu dibawa ke India, lalu dikuburkan di India. Masuk akal nggak? Jauh. Meninggalnya di Palestina, dikuburkannya di India. Gimana ceritanya? Di zaman dulu belum ada pesawat. Kalau ada pesawat mungkin ya. Zaman sekarang mungkin aja kan. Meninggal di Mentawai dibawa ke Amerika mungkin kan. Tapi zaman dulu dibawa. Itulah. Kalau orang sesat tuh pasti akan ada ucapan yang bikin kita tertawa gitu ya. Aneh. Nah itu ya Bapak ya. Jadi sekali lagi, mereka berbuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Nah itu maksudnya ya. Lalu berikutnya, contoh berbuat makar, contoh orang-orang jahiliyah menggunakan siasat untuk menolak ajaran Rasul. Ini yang dikabarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 72, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirah. Berkata sebagian ahli kitab, sebagian, enggak semuanya. Berkata sebagian ahli kitab, berimanlah kalian. Ini dia berkata kepada sesama mereka, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Itu berimanlah kalian kepada Al-Quran di awal siang, maksudnya di pagi hari, lalu di akhirnya kalian kafir. Jadi kalian tampakkan kepada Muhammad dan sahabatnya, oh ya kami beriman begini. Nanti setelah itu sore harinya bilang aja kami kafir, kami nggak percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah ini juga makarnya kaum Yahudi. Nah ini lihat tuh, kata Syekh sini, wahada min makril Yahudi aydan. Ini termasuk makarnya kaum Yahudi juga. Kok lagi-lagi Yahudi? Kenapa Yahudi? Kenapa Rahmat? Kok yang disebutkan Yahudi? Emang nggak ada yang lain? Ada nggak yang lain makar? Ada tidak? Apakah orang kafir yang lain tidak melakukan makar? Makar, tapi yang paling rajin membuat makar adalah kaum Yahudi. Yang terkenal sering membuat makar adalah kaum Yahudi ya. Orang musyrik juga berbuat makar. Jangan kita kira begitu. Orang Majusi juga berbuat makar. Orang Nasara pun berbuat makar. Tapi yang lihai, paling ahli membuat makar adalah kaum Yahudi. Ini di zaman Nabi, begitu juga zaman sekarang. Ya contohnya kita saksikan lah di perang Palestina, lihat. Mereka menghabisi udah puluhan ribu orang, tapi seakan-akan mereka yang apa? Terzalimi, kami mau. Kan mereka pintar istilahnya apa? Mengubah merekayasa image di dunia seolah mereka yang terzalimi. Nah lihat tuh, pintar mereka membolak-balikan fakta. Jadi kata Syekh sini, ini termasuk makar kaum Yahudi juga. Lamma hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wa dhahara amrullahi ta'ala wa intasara 'alal musyrikin fi ghazwati Badr yaumal furqan wa lamma ajazal yahud an saddin nas an dini Muhammad lajau ila hilatin wa makr. Jadi begini, kata Syekh ini, tatkala Nabi hijrah ke Madinah dan ketika itu agama Islam unggul dan kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang musyrik dalam perang Badar, dan orang Yahudi ketika itu tidak sanggup menghalangi manusia dari agama Islam, nggak sanggup. Akhirnya bagaimana? Mereka pun menggunakan hilah. Hilah tadi artinya apa? Siasat. Wa makar, makar sekali lagi ingin memberikan keburukan dengan cara yang tersembunyi. Jadi orang Yahudi ngeliat, ketika umat Islam dari Mekah hijrah, mereka lihat banyak sekali. Bahkan mereka mengalahkan musyrikin Quraisy. Gimana ini? Mau ditentang terang-terangan, mereka khawatir. Iya nggak? Karena resikonya apa? Kalah dengan orang musyrik, dengan orang Muslim. Wah, ini gimana nih? Akhirnya mereka menggunakan makar. Bagaimana caranya supaya orang nggak masuk Islam? Kalau langsung angkat senjata, mereka tahu, wah, kami akan kalah. Makanya mereka menggunakan makar.
siasat tersembunyi. Apa itu? Nah, kata Syekh sini, faqala jama'atun minhum. Sebagian mereka berkata, aslimu fi awalin nahar wa idza shara akhirun nahar irtaddu 'anil Islam. Irtaddu 'anil Islam. Kata mereka, masuk Islam kalian di pagi hari. Nanti kalau sudah sore hari murtadlah kalian dari Islam. Lihat tuh. Jadi mereka berkata kepada sama mereka untuk ini supaya apa, orang nggak masuk Islam. Masuk Islamlah kalian di pagi hari. Datangi Muhammad, langsung ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam. Nanti di sore harinya murtadlah kalian. Keluarlah dari Islam, ya. Wa qulu, dan katakanlah kepada orang-orang, ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyah. Jadi setelah kalian masuk Islam di pagi hari, lalu sore harinya murtad, sampaikanlah kepada orang-orang yang belum masuk Islam, kami tidak mendapati kebaikan sama sekali pada agamanya Muhammad. Itu lihat tuh. Namanya apa? Makar, ya. Fa innan nas sayattabi'unakum. Kalau kalian melakukan itu, ini masih ucapan mereka, orang-orang akan mengikuti kalian. Li annakum ahlu kitab, karena kalian adalah ahli kitab, orang yang punya kitab suci. Artinya ini ditujukan untuk orang-orang Arab. Jadi kan orang Arab mandang orang Yahudi itu ahli kitab. Mereka punya ilmu, sedang mereka punya kitab suci, sedangkan kami tidak punya kitab suci. Makanya kalau misalkan orang yang punya ilmu masuk Islam, setelah itu keluar, berarti ini gak beres Islam. Karena orang berilmu aja masuk Islam lalu keluar, itu menunjukkan Islam agama yang tidak beres. Nah itu maksudnya, ya. Wa yaqulun, dan mereka pun berkata, laula annahum ma wajadu salahiyatan fi dini Muhammad lama kharaju minhu. Artinya kalau kalian, ini orang Yahudi berkata kepada sesama mereka, kalau kalian melakukan itu, masuk Islam di pagi hari lalu murtad di sore hari, kalau kalian berkata seperti itu, maka mereka, orang-orang Arab yang masih musyrik, akan berkata, seandainya ada kebaikan pada agama Muhammad, tentu mereka tidak akan keluar dari Islam. Jelas, ya? Jadi seandainya agama Islam itu benar, baik, tentu orang-orang Yahudi yang berilmu tidak akan keluar setelah masuk ke dalam Islam. Fayuqallidunakum, akhirnya mereka pun akan mengikuti kalian. Nah, fakashafallahu khata'ahum, maka Allah pun menyingkap kesalahan mereka biqaulih, dengan firman Allah tadi. Yaitu apa? Sebagian ahli kitab berkata, berimanlah kepada Al-Quran di awal siang, di pagi hari, lalu murtadlah di sore hari. Ini Allah bongkar. Padahal saya menanya, ketika orang Yahudi berkata seperti itu, apakah terang-terangan di depan kaum muslimin? Terang-terangan enggak? Enggak kan? Sembunyi-sembunyi kan? Artinya cuma sesama mereka. Kalian masuk Islam pagi hari, nanti sore hari murtad. Ini tidak diketahui oleh Rasulullah, tidak diketahui oleh Abu Bakar, tidak diketahui oleh Umar, tidak diketahui oleh para sahabat Nabi lainnya. Nggak ada yang tahu. Dan mereka, para sahabat Nabi, baru tahu setelah Allah bongkar. Allah turunkan firman menyebutkan tentang keadaan mereka, makarnya mereka, siasat licik mereka. Nah ini maksudnya, ya. Dan sebagai penutup, Syekh menyebutkan, wa kullu man laja ilal hiyal li taghyir syar'illah wal idrari bi awliya'i fa innahu ala tariqati ahlil jahiliyah. Nah, perhatikan Bapak sini. Setiap orang yang menggunakan siasat untuk mengubah syariat Allah dan untuk memberikan bahaya kepada wali-wali Allah, maka ia mengikuti jalannya orang-orang jahiliyah. Nah, hati-hati ini sebenarnya. Dan penutup kata Syekh sini, wa kullu man sana'a ahlas sunnah wa ahlat tauhid lil wusuli ila gharadin agradihi dani'ah fa huwa ala tariqati ahlil jahiliyah. Dan begitu juga kata Syekh, setiap orang yang menipu ahlus sunnah, orang yang berpegang pada tauhid untuk mewujudkan tujuan yang rendah, maka dia juga mengikuti orang-orang jahiliyah. Maka kesimpulannya, orang jahiliyah, di antara sifat orang jahiliyah, menggunakan siasat untuk menolak apa? Ajaran Allah. Ya, siasat tersembunyi untuk menolak ajaran Allah. Ya, mungkin itu saja
sifat jahiliyah yang ke-53. Nah, berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk sifat jahiliyah yang ke-54. Hampir mirip. Apa itu? Al-iqraru bil haqq liyatawassalu bihi ila daf'i. Mengakui kebenaran dalam rangka menolaknya. Contohnya apa? Ayat yang kita bahas tadi. Akui dulu benar, setelah itu ditolak ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.